Halo Mas Bro, selamat datang di Tutorial Kecil. Di video kali ini saya cuma sedikit sharing tentang monitor yang ini. Ini monitor LG 27GN950B. Let's go. Selama 2 bulan terakhir ini kan saya jarang upload video ya, karena saya sibuk main game sebenarnya. Jadi saya suka main game first person shooter seperti Call of Duty Warzone. Saya suka main Apex Legends, saya suka main Valorant juga, yang model-model gitulah, yang butuh refresh rate tinggi. Sebelumnya saya punya monitor LG 24MP88. Itu monitor IPS dengan refresh rate 60Hz, tapi akurasi colornya sudah cukup bagus. Tapi sayangnya itu kan cuma 60Hz, jadi kalau buat main game itu kurang. 3 pilihan awalnya, pertama itu adalah BenQ EX2780Q. Terus pilihan kedua yang lebih murah itu merek LG juga, 27GL850. Dan yang pilihan ketiga ini 27GN950. Ini 4K 144Hz, udah HDR10, VESA HDR600 certificate, dan masih banyak lagi. Jadi akhirnya saya kepincut yang ini, akhirnya saya beli, walaupun resikonya cicilan bulanan kartu kredit saya nambah. Ya gitu dah. Isi dalam kotak pembelian standar aja, dan kotak juga biasa seperti monitor LG umumnya. Ada monitor dan stand, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel power supply, adapter monitor DC, clip kabel, kartu garansi LG Indonesia, dan buku manualnya. Standnya terbuat dari plastik, pakai sistem pegas, kakinya juga dari plastik, bautnya bisa dipasang pakai tangan tanpa obeng. Saya bukan reviewer monitor seperti channel-channel khusus yang bahas monitor dan berbagai speknya yang lengkap ya bro ya. Jadi di sini sharing selama saya pakai monitor ini aja beberapa hari terakhir ini. So pasti ada beberapa informasi yang mungkin nggak lengkap, jadi bila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut kita ngomongin spek singkatnya. Monitor ini menggunakan panel nano IPS 4K, resolusi 3860 x 2160, layarnya 10 bits, ukuran layar 27 inci dengan kepadatan pixel 163 ppi, layarnya coating udah anti glare, matte, sRGB 100%, 10 bit panel, FreeSync support dan G-Sync, HDR10 dan sertifikat VESA display HDR600, respon time 1 ms, G2G, refresh rate-nya 140Hz, overclock sampai 160Hz, pakai mount VESA 10x10 cm, brightness-nya 455 nit. Kalau mau spek lengkap bisa langsung klik link yang ada saya kasih di deskripsi ya. Untuk body monitor ini, bagian depannya tuh polos, nggak ada logo LG sama sekali. Layar monitor pakai coating anti glare, bezelnya tipis banget, mirip bezel-less, kecuali di bagian bawahnya masih agak sedikit tebal. Bisa naik turun, bisa diputar ke atas ataupun ke bawah, tetapi nggak bisa diputar ke kiri ataupun ke kanan. Di bagian belakang monitor ada beberapa port, yaitu 2 USB tipe A downstream, bisa untuk colok mouse ataupun keyboard, terus 1 USB tipe B upstream, terus ada 2 port HDMI 2.0, ada 1 DisplayPort 1.4, ada audio output 3,5 mm dan 1 DC in power untuk menyalakan monitornya. Dan uniknya lagi di bagian belakang monitor ini ada lampu LED yang dibilang LG itu Speed Lightning yang bisa dikontrol dengan aplikasi. Nama aplikasinya itu LG Ultra Gear Control Center, panjang bener. Bisa di-download di website LG langsung, tapi saat ini cuma tersedia untuk Windows dan belum ada untuk Mac, sayang sekali. LED-nya juga bisa diatur manual dengan menggunakan scroll yang ada di bawah monitor. Terdapat ventilasi udara untuk membuang udara panas keluar dari monitor ini, karena monitor ini saat digunakan agak sedikit terasa panas. Pengalaman saya pakai selama beberapa hari ini terakhir, kualitas gambarnya cakep banget bro, karena sebelumnya saya pakai 27 inci dengan resolusi 1080p, jadi waktu pindah dari 1080p ke 4K itu rasanya bener-bener beda banget lah. Sebelumnya terlihat buram, sekarang jadi jelas dan gambarnya lebih tajam. Warnanya juga lebih menonjol keluar, mirip seperti layar MacBook Pro 13 saya. Bermain Cyberpunk pun jadi lebih menikmati kualitas grafiknya. Untuk bermain game FPS seperti Warzone sangat membantu saat melihat posisi musuh ada di mana, jadi lebih jelas terlihat. Sayangnya VGA PC saya cuma bisa di resolusi 1440p, maksimal bisa dapat FPS 100 ke atas. Kalau dipaksa ke 4K maka FPS-nya akan drop ke sekitar 50 FPS-an. Lampu RGB di belakang pun menambah suasana ruangan menjadi lebih menarik, karena kita bisa setting untuk sync sesuai video ataupun sesuai musik yang kita inginkan.
kita juga bisa atur lampu static yang kita mau di 5 profile yang tersedia. Ada static mode, peaceful mode, dynamic mode, sound sync mode, dan video mode. Kemampuan sync lampu LED ini mirip seperti ada yang di Philips ya, yaitu Hue Smart Light yang akan menghabiskan biaya jutaan lagi apabila kita beli terpisah. Saya nggak suka pakai stand monitornya ini karena terlalu banyak makan tempat meja saya. Jadi separuh meja saya tuh kalau dipasangin standnya tuh udah kepake sama V-shape dari stand monitor ini. Jadi saya pakai Tenot Bayo tipe Edge 80 yang memberikan ruangan di meja saya tuh lebih banyak dan bisa saya pakai semua gitu meja komputer saya. Kontrol menunya menggunakan joystick di bagian bawah. Bagi saya ini pengaturannya gampang karena cukup tekan dan geser-geser aja ke menu yang kita mau. Menurut saya menu LG itu menunya gampang dan mudah dimengerti. Kita bisa pilih game mode sesuai yang kita mau dari gamer 1, gamer 2, FPS mode, RTS, Vivid Reader, STR Effect, sRGB, Calibration 1 dan 2. Biasanya kalau saya browsing dan bikin script untuk YouTube itu menggunakan mode reader. Untuk nonton film saya pakai mode gamer 1. Kalau filmnya gelap, saya bisa pakai HDR Effect biar lebih terang. Kita juga bisa sesuaikan adaptive sync-nya dan bisa menampilkan crosshair untuk bermain FPS. Untuk harga, monitor ini harganya itu 12,9 juta di LG Store. Walaupun bisa dibilang ini adalah monitor yang paling murah di kelasnya untuk 4K 144 Hz. Ini adalah monitor yang termurah, tapi bagi saya masih mahal banget. Seandainya lampu sRGB-nya di belakang itu speed light-nya dihilangkan, terus harganya di-cut sekitar 1 juta atau 2 juta, itu udah top banget LG. Jadi akan lebih laris kalau LG dengar ini. Sip. Kekurangan lain yang menurut saya tuh agak sedikit fatal karena monitor ini nggak ada port USB-C. Monitor-monitor itu dengan harga 10 juta ke atas itu menurut saya tuh harusnya ada port USB-C untuk, jadi misalnya kalau mau konekin ke MacBook Pro ataupun MacBook itu kan USB-C butuhnya ya. Sedangkan ini masih belum support USB-C, di belakangnya nggak ada USB-C. Kekurangan yang ketiga menurut saya monitor ini sangat disayangkan banget bahwa HDMI port di bagian belakang itu baru 2.0 versinya. Sedangkan yang terbaru itu adalah 2.1, di mana kalau 2.1 buat kamu yang punya PS5, PlayStation 5 ataupun Xbox X series gitu, itu bisa pakai monitor ini untuk main game di 4K 120 Hz. Sedangkan ini HDMI-nya masih yang lama yaitu 2.0. Sangat disayangkan sekali kan. Misalnya cuma butuh buat editing konten doang, foto ataupun video, nggak butuh refresh rate tinggi, jangan beli monitor ini. Jadi kayaknya mau bazir gitu. Padahal dengan harga separohnya ini, Mas Bro udah dapat monitor 4K dengan akurasi warna yang bagus di refresh rate 60 Hz mungkin, dan banyak yang lebih bagus dan lebih murah ketimbang ini kalau nggak butuh refresh rate-nya. Kalau cuma buat bikin konten loh ya. Itu saran saya. Oke bro, thank you banget udah nonton video ini sampai penghabisan, sampai kesimpulan. Jadi itu semua pendapat saya tentang monitor LG 27 GN950 ini. Monitor yang cakep, 4K 140 Hz. Thank you banget Mas Bro udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Kalau yang mau subscribe, tolong dibantu subscribe biar nyampe 20K. Terus kalau berkenan di like, kalau nggak suka di dislike aja, no problem. Jadi ya itu semua. Udah, thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dan saya mau lanjut main Warzone lagi. Oke bro, bye. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, so our friendship ceases from now on. If you can't say anything real now. Terpesona, aku terpesona.